rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa tawajjuhu wal isti'adzatu wal jahru fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'ihi wa ta'minu wa qira'atu surati ba'da al-fatihati wa takbiru wa takbiratu inda rabbi wal khafdi. Hadratal muhtarumin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bapak-bapak, para peserta ta'lim rutin Musalla Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali melanjutkan pelajaran kita pada kesempatan malam hari ini. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang sunnah hayat. Sunnah hayat itu adalah sunnah-sunnah yang ketika ditinggalkan tidak menyebabkan sujud sahwi. Lawan daripada sunnah hayat itu adalah sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu adalah sunnah yang ketika ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja, lupa atau tidak lupa, maka berakibat disunnahkan juga untuk mengerjakan sujud sahwi. Pada kesempatan yang lalu, sunnah hayat itu jumlahnya ada 15. Yang pertama mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku dan ketika bangun dari ruku. Wa wad'ul yamin 'ala shimal, lalu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau lebih dikenal dengan namanya sedekap. Selanjutnya wa tawajjuh, lebih dikenal dengan nama wa tawajjuh dan tawajjuh. Tawajjuh ini lebih dikenal dengan bahasa kita itu adalah membaca doa iftitah. Ya, membaca doa iftitah. Jadi ketika Allahu Akbar habis takbiratul ihram maka baca tawajjuh. Tawajjuh itu adalah baca doa takbiratul ihram. Banyak sekali doa-doa takbiratul ihram, antara lain yang diriwayatkan oleh Muslim, Imamul Muslim, diriwayatkan dari Imam Muslim dari Ali radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Ali, annahu kana idza qama ila sholati, ketika Rasulullah SAW berdiri untuk sholat, maka berkata wajjahtu wajhiya la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Jadi ini wajahku. Jadi mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, kalau yang pakai ini berarti wa ana awwalul muslimin, enggak pakai minat. Paham begini? Paham begini? Kalau tadi wajah tuh, maka ujungnya wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tapi kalau pakai ini wajah tuh, maka ujungnya wa ana awwalul muslimin. Ya, pakai ini kan? Kalau pakai ini kita bunyinya gimana belakangnya? Kalau kita pakai ini wajah tuh, tetap aja kita belakangnya mah wa ana minal muslimin. Salah. Kalau ini wajah tuh wa ana awwalul muslimin. Yang sembarangan itu kan modifikasi tuh. Jadi ini nggak beres nih. Ikut siapa ini kita? Iya, kita muslimin. Jadi hilangin ininya, baru wa ana minal muslimin.
repot amat Ustaz. Ya ini kan namanya mau dapat sunnah, mau dapat insentif. Bapak kalau mau dapat insentif pengennya gampang-gampang atau susah-susah? Biasanya kalau udah nggak usah pakai nanya lagi, Ustaz susah amat begitu. Ya udah yang nggak kenapa yang apa. Tapi kalau mau perfect, mau sempurna, maka kalau pakai ini wajhiyya lilladzi, maka wa ana awwalul muslimin. Kalau nggak pakai ini, cuma langsung wajah itu misalkan wajah baini wa baina khotoyaya kama ba'atta. Udah nggak usah pakai nanya lagi, Ustaz susah amat begitu. Ya udah yang nggak kenapa yang apa. Tapi kalau mau perfect, mau sempurna, maka kalau pakai ini wajhiyya lilladzi, maka wa ana awwalul muslimin. Kalau nggak pakai ini, kama ba'atta Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta. Ini kalau orang-orang Muhammadiyah, maaf, organisasi Muhammadiyah, pakainya Allahumma ba'id, pakainya Allahumma ba'id. Karena apa? Kenapa pakai Allahumma ba'id? Karena orang-orang Muhammadiyah, orang-orang yang di organisasi Muhammadiyah itu sanad keilmuannya, muara keilmuannya Kiai Ahmad Dahlan, ya, Kiai Ahmad Dahlan ngajinya bukan seperti Mbah Hasyim Asy'ari gitu ya. Mbah Hasyim Asy'ari itu sanad keilmuannya dari gurunya, sama-sama awalnya Mbah Soleh. Itu pernah di Syekhona Khalil Bangkalan itu ngajinya kepada Syekh Bakir Al-Jurjawi, dari Syekh Bakir Al-Jurjawi. Itu apa namanya, alirannya, mazhabnya itu bukan mazhab Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Hambali, gitu ya, mazhabnya Imam Hambali atau lebih dikenal dengan namanya doa apa tuh, aliran mana tuh? Gak benar tuh doanya nanti itu. Atau mungkin dia bacanya Allahumma ba'id saja, tapi tanpa pernah membaca wajah tuh, sehingga ketika ada orang baca wajah tuh disalahin. Boleh kayak gitu. Maka sekali-kali kita udah dengar nih, doa iftitah itu ada kalanya wajah tuh, ada kalanya Allahumma ba'id. Maka satu tempo kita pakai Allahumma ba'id, satu tempo kita pakai wajah. Jadi ganti. Sekarang apa ini ya? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sama. Ada satu versi lagi, ada satu riwayat lagi, tidak langsung ini wajah itu, tapi Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Dzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Karena pakai ini, ya, itu dipakai sama Sayyidina Umar bin Khattab. Boleh nggak dipakai nanti pakai Allahu Akbar? Kenapa boleh?
Karena ada contohnya dari Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa di antara kita yang berani menyatakan Umar bin Khattab pelaku bid'ah karena Allah berkabiro? Ayo, siapa yang berani? Kalau saya mah nggak berani saya. Kenapa? Karena Sayyidina Umar bin Khattab ini adalah sahabat Rasul, murid langsung Rasul. Bahkan asyratul kiram, 10 orang yang dijamin masuk surga. 10 orang yang dijamin masuk surga. Sayyidina Umar. Beliau ini memang banyak inovasi dalam masalah hal-hal agama. Contoh lagi, satunya ini. 4, Rasulullah nggak balik lagi, nggak keluar lagi. Ketika ditanya kenapa nggak keluar lagi ya Rasulullah, saya khawatir sholat saya di dalam bulan Ramadan ini dianggap wajib. Orang udah mulai rame tuh pada masa itu, sehingga Rasulullah 3 hari dalam masjid seumur hidup. Selebihnya di rumah. Rumah yang beda-beda kan gitu. Jangan sembarangan bentar-bentar bid'ah, bentar-bentar. Rasul sholat 3 hari. Setelah itu nggak pernah keluar lagi. Lalu setelah itu, saya potong. Rasulullah wafat, lalu Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Datang Ramadan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq kalau malam tarawih itu semuanya pada di masjid. Ada yang di sono, ada yang di sono, ada yang di sono, ada yang di sono, ada yang di sono. Sholatnya bincang-bincang, misah-misah. Coba ini Pak, di Nurul Huda datang tarawih, tapi sholatnya bincang-bincang. Kira-kira nyaman apa enggak? Ada nyaman ini. Bentar-bentar ada yang di sono, 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 ada yang sholat, ada yang kagak, ada yang biasa saja. Malam tuh tarawih. Lalu Rasul Sayyidina Umar, ini Abu Bakar imamnya nanti. Lalu Sayyidina Umar megang pedang, ditarik pedang selontongannya tuh, seret, yuk lurus, lurus, nggak lurus, buat tebas. Terus Sayyidina Umar, ocan ini ocan, lurus lurus, nggak lurus, buat tebas, rapi. Set rapi semuanya berbaris, langsung Abu Bakar naik ke mihrab, imamin. Ketika imamin baru mau imamin kata Sayyidina Umar, ni'matul bid'ah hadhihi, sebagus-bagusnya perkara baru nih yang ini nih. Perkara baru yang paling bagus yang ini nih. Seenak-enaknya perkara baru yang ini nih. Di perkara baru yang paling enak tarawih bareng-bareng. Bareng-bareng imamin. Rasulullah agak sholat di masjid nggak berjamaah, tapi Sayyidina Umar berjamaah. Lalu kata Sayyidina Umar 20 rakaat. Abu Bakar 20 rakaat, diterusin sama Abu Umar 20 rakaat, diterusin sama Utsman 20 rakaat, diterusin sama Ali 20 rakaat, diterusin sama Bani Umayyah 96 tahun juga 20 rakaat, diterusin sama Bani Abbasiyah 140 tahun juga 20 rakaat, sampai ke Bani Sa'id sekarang di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi 20 rakaat. Kenapa sampai ke Jakarta 8 rakaat? Coba dipikirin ini Pak. Kalau mau main bid'ah nanti dulu. Sekarang sampai Jakarta sama ini Pak. Dan namanya yang sholatnya 8 rakaat besok harus 20. Ayo. Maka aksaru fi'lan, kana aksaru fadlan. Yang banyak gerakannya, yang banyak rakaatnya, maka banyak pahalanya juga. 8 sama 20 banyak mana? Berarti banyak mana pahalanya? 20, kecuali sholat duha. Yang sholat duha 8 rakaat sama 12 rakaat lebih utama yang 8. Cuma satu itu dua gitu. Jadi yang banyak gerakannya, banyak rakaatnya, maka banyak juga pahalanya. Maka kalau tarawih semakin banyak 20, maka semakin banyak pahalanya. Bahkan dulu ahli Madinah saking pengen ngejarnya orang-orang kota Mekah, saking pengen ngejarnya gitu ya. Orang Mekah ini pengen dikejar karena 100.000 gitu ya. Oh itu dikejar. Sehingga tarawihnya orang-orang ahli Madinah 36 rakaat. 20 tarawih.
Jam 11 sudah mulai tarawih. Bacanya banyak-banyak. Rasulullah SAW itu Sayyidina Umar banyak bikin hal-hal yang baru yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Ada lagi nggak? Ada. Kalau ada orang nyolong zaman Rasulullah dan Abu Bakar, tangannya dipotong. Kalau motong 1 dinar emas, untuk koin dipotong. Kalau ada dinar 4 dinar, dipotong tangannya. Kalau habis itu ininya doang. Udah kalau gitu bikin satu hukuman namanya as-sijnu, penjara. Jadi kalau orang nyolong di penjara, kasih makan. Cuman makannya biasanya 1 piring dikasih 1/2 piring biar dia lemes. Itu Sayyidina Umar tuh. Kira-kira hukuman kayak gini disalahin apa enggak? Kita nggak bisa nyalain. Sayyidina Umar, mertuanya Rasul, di samping mertuanya Rasulullah SAW, beliau ini adalah orang yang dijamin masuk surga. Bahkan Rasulullah ngomong, alaikum bisunnati, ikutin sunnah saya, ikutin hadis saya, wa sunnati khulafa'ur rasyidin, dan juga jalannya para atau sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nggak dijamin masuk surga, mau ikut ya, nyemplung. Paham nih Pak ya? Tawajuh, ini wajah tuh. Jadi banyak macamnya. Wal isti'adzatu, dan membaca isti'adzah. Membaca isti'adzah itu membaca ta'awudz, sunnah. Jadi kalau kita sholat baik berjamaah ataupun sendirian, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, gitu ya. Kecuali baca surat yang sepotong, bukan yang satu surat. Maka bismillahnya hilang, tapi kesunahan baca isti'adzah tidak hilang. Contoh, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mau ngambil ayat surat Al-Baqarah ayat terakhir. Kan lillahi ma. Enggak usah bismillah. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Karena ayatnya adanya di ujung atau di tengah. Maka bismillahnya hilang. Tapi kesunahan isti'adzah enggak hilang. Sunnah baca isti'adzah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Mau pakai bismillah lagi. Kamu ini Pak. Atau misalkan suratul Hasr yang sering dibaca gitu. Kalau subuh habis ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mau bismillah lagi. Tapi isti'adzah sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Gitu ya. Jadi kalau di tengah ayat enggak usah bismillah, tapi isti'adzahnya enggak hilang. Begitu juga makmum juga sunnah isti'adzah. Kalau mau baca bismillah, mau baca Fatihah sunnah isti'adzah. Tapi kan kalau makmum enggak baca surat, berarti enggak usah baca bismillah gitu. Enggak usah baca bismillah karena atau isti'adzah kalau habis Fatihah. Tapi kalau Fatihah sunnah baca isti'adzah. Isti'adzah itu menggunakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dari mana dalilnya? Di qaulihi ta'ala. Ini enggak kacang-kacang, firman Allah langsung. Allah berfirman, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau kalian membaca Al-Qur'an, fasta'id billah, maka berlindunglah kepada Allah
minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Sehingga setiap membaca Al-Quran di dalam sholat atau di luar sholat, sunnah baca isti'adzah. Sunnah baca isti'adzah. Lengkapnya baca gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnah. Enggak baca bismillah enggak apa. Baru saya baca kan di pinggir Al-Quran, misalnya di pinggir Al-Quran itu ta'awud, itu berlindung, itu isti'adzah. Bahkan pada surat Baroah saja yang tidak memperkenankan baca bismillah masih diperkenankan baca isti'adzah. Enak banget kasih tahu ini 98. Bapak kesini enggak gitu sih, enggak belajar dulu ya. Kalau saya kan belajar dulu ya. Belajar dulu kan gitu, makanya saya cari aja ini benar. Ya Allah, coba jadi pahala Isya. Kalian kata Rasulullah harusnya membaca keras kapan? Fi subhi, di waktu subuh. Berarti 2 rakaat dua-duanya keras. Rakaat pertama dan rakaat kedua keras. Jadi kalau waktu sholat subuh, rakaat pertama, rakaat kedua keras. Sunnah hayat. Wa awlayil maghribi wal isya'i, dan 2 rakaat sholat maghrib dan 2 rakaat sholat isya. Jadi 2 rakaat maghrib keras, 2 rakaat isya keras. Rakaat ketiga maghrib sir, rakaat ketiga dan keempat isya sir. Sampai sini paham ya Pak ya? Wa fil jumu'ati, dan di dalam sholat Jumat keras dua-duanya. Di sholat Jumat keras tuh. Bismillahirrahmanirrahim, kencangin. Kenapa Jumat itu keras? Li'annahu 'idul fuqara wal masakin, karena sholat Jumat itu hari rayanya orang fakir dan orang miskin. Dan juga salah satunya adalah Idul Muslimin. Pokoknya bahasanya gitu. Jadi sholat Id itu ada 3. Hari raya itu ada 3, Idul Fitri, Idul Adha, sama Jumat itu hari raya. Maka kalau hari raya pakai pakaian terbaik. Hari raya pakai pakaian sembarangan, pakai jas. Oh, penggunaan pakai jas, mau mana mau kawin, gitu. Padahal mau Jumatan. Karena hari raya, sunnah pakai putih, putih. Ini ya, baju yang panjang itu namanya apa? Gamis, baju kepalanya diikat, dan itu prosedur, ikat kepalanya itu pakai. Kalau saya ajarin kan, pakai apa namanya? Imamah, nanti dia pakai surban di atas kepala. Tapi ketika keluar, kenapa itu kepala? Yang kan orang kita misal banget kalau ngomong kan gitu ya Pak ya. Padahal lagi ngamalin sholat, jangan biasa-biasa. Mohon maaf, Bapak kalau pakai Idul Fitri pakai baju bagus nggak? Idul Adha bagus. Hari Jumat itu hari raya, pakai yang bagus. Sarung kemarin, BHS ngeluarin orang paling murah 70.000 BHS. BHS kan paling murah yang Cosmo Imperial Cosmo itu 375.000. Saya kasih tahu nih, saya kalau terima sarung BHS apa, kalau wanita saya terima. Saya BHS enggak, saya terima kalau wanita sapirnya, Atlas saja masih malas-malasan saya pakainya. Tapi kalau lagi habis sih saya terima pakai ini. Pakai bagus. Bawa Dimor, Boyo, nggak sama bagus bidang itu, bagus ya, yang batik bagus. Pakai bagus yang terbaik pakaiannya, pakai jas. Kalau kita biasa-biasa aja. Kenapa? Karena Jumat itu hari raya, maka bacaan sholatnya keras. Wal Aid, dan ini dan 2 hari raya. Apa itu? Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri Idul Adha sholatnya keras. Jangan pelan-pelan. Keras. Tambah ini. Wal khusuful qamari, dan sholat gerhana bulan. Kalau sholat gerhana bulan keras. Karena umumnya kalau gerhana rembulan itu malam.
mulainya jam 4 biasanya dari jam 4 sampai jam 5 gitu ya. Itu keras. Kalau khusuf syamsi, gerhana bulan, gerhana matahari, sunnahnya pelan. Ya. Jadi kalau gerhana matahari pelan. Jadi gerhana matahari pernah dalam Ramadan. Emang khotibnya kurang pengalaman, gimana sih nggak ngerti itu. Saya ikut gerhana matahari, ngimamin kencang dalam hati saya. Dasar khotib dulu. Ya mohon maaf. Bagus ngamalin sunnah, mengamalkan sunnahnya bagus, tapi caranya kagak ngerti. Karena sabda Rasulullah wa khusuf fil qamar, gerhana rembulan kalau dikerjakan di waktu sore hari tetap jangan. Ya jarum visual kita itu lagu apa ini mulai sekarang aneh-aneh nih. So istisqa adanya di lapangan. Dan sebelum kita ke masjid, sebelum kita ke lapangan, maka dihimbau dulu kalau istisqa. Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kita akan mengadakan istisqa hari Rabu. Maka mulai hari ini puasa. Di hari Senin, Selasa, Rabu puasa. Puasa ya, banyak-banyak baca istighfar. Begitu caranya. Habis itu nanti dari rumah yang punya ternak-ternak dibawa, yang punya burung dibawa, yang punya ayam dibawa, yang punya kucing dibawa, yang punya ular dibawa, yang punya buaya dibawa semuanya. Bawa dikandangin tapi jangan dilepas. Dan karena salah satu doanya istisqa ya Rob, kalau memang yang naul matar tidak turunnya hujan karena dosa saya, ini ada kucing, ini ada ayam, ini ada kambing. Maka dulu orang surat istisqa itu betul-betul betul-betul tawajuk sama pindah sama bohongan. Kalau sekarang mah basa-basi. Wa tarawih wa witri Ramadan, dan sholat sunnah tarawih serta witir di bulan Ramadan. Itu sunnah kencang. Jadi kalau Ramadan tarawih sunnah kencang, jahar. Witirnya juga sunnah. Tapi witir di luar bulan dan 2 rakaat sholat sunnah tawaf lailan wa waqti subhi, dan di waktu subuh. Lailan ketika malam hari dan ketika waktu subuh. Jadi ada sunnah tawaf. Jadi gini ceritanya Pak. Rasulullah sama Sayyidina Umar, nanti ayatnya cari sendiri ya, ini minggu besok saya tanya. Saya nggak kasih tahu ayatnya. Nanti Bapak cari ayatnya, harus ketemu. Ada di dalam surat Al-Baqarah. Jadi Rasulullah sama Sayyidina Umar tawaf muter-muter 7 kali. Habis tawaf 7 kali itu nggak ada sholat tadinya, nggak ada sholat. Sayyidina Umar ini afros ini feelingnya kuat. Feeling apa namanya? Feeling bahasa Indonesianya apa feeling? Rasanya. Oh perasaan. Dulu apa sih bahasa Indonesia? Firasat, insting, firasatnya kuat. Namanya afros. Firasatnya kagak tahu. Semuanya dalam kondisi sir. Gitu ya. Sholat malam, tahajud itu tahajud kencang. Ini mulai ngawur. Saya mohon maaf ini Pak, saya bicara begini karena sekarang banyak ibadah itu pakai perasaan sih, bukan pakai keinginan gitu. Saya ikut dia katanya memang ahli sunnah gitu ya, ini ahli sunnah. Saya pernah nyoba tuh Pak, bagaimana sih sholat di tempat sunnah gitu. Dikatanya dari sunnah, dari sunnah semua. Dikata kita bukan dari sunnah kan gitu. Jadi di masjid itu tuh yang penting tuh apa namanya? Apa? Masjid apa? Soleh. Itu kan menurut mereka dari sunnah. Tapi saya ikut etika. Ini benar loh, saya kasih tahu. Saya ikut etikanya mereka tahajud berjamaah. Dibacanya baca jamaah, tahajudnya kencang. Bismillah. Baca alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti saya kan lingsut omongan sendiri. Bahasa kelingsut ngerti enggak? Iya.
dia bilang katanya sunnah, tapi melanggar sunnah. Yang sunnah sholat tahajud kagak pakai suara kenceng, sir. Dan itu kan dikencengin, jamaah Ustaz, bodoh amat mau jamaahnya mau kagak ya. Yang diperintahkan itu tarawihnya, bukan tahajudnya. Rasulullah hanya hati-hati jangan ngomong, oh ini dari sunnah ini loh. Gue juga sunnah ya orang ngomong dari hadis. Paham ini Pak ya? Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan. Sekarang begini, ada pertanyaan, Ustaz, emang kayak gimana sih kok bisa tahu kita tuh mana tempat-tempat yang kencang? Kok tiba-tiba Rasulullah melaksanakan bacaannya kencang, keras, kok bisa tahu dari mana? Ini ada riwayat Bukhari. Di dalam kitab Fathul Bari, saya tulis nih dalilnya. Marwatul Bukhari. Dalam kitab Fathul Barinya di nomor 735. Tinggal cek aja kalau nggak percaya. Kalau Sahih Muslim itu di hadis 463. Kebetulan kalimatnya sama. An Jabir bin Mut'im radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari Jabir bin Mut'im radhiyallahu anhu. Qala berkata, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah jelasnya Pak ya. Kalau hadis pakai sami itu mendengar atau ro'a itu saya melihat, maka hadis itu tataran sanadnya paling tinggi. Paling tinggi. Jadi kalau Bapak dengar hadis yang di khutbah Jumat itu, qala Rasulullah SAW an abi misalnya, itu hadis mubalik itu. Hadis biasa itu biasa. Tapi kalau mau ngaji kayak begini, bahasa kajian agar dapat pemahaman yang sahih yang benar, itu biasanya sami'tu atau ra'aitu. Ini Jabir bin Mut'im ngomong, sami'tu Rasulullah, saya dengar Rasulullah. Berarti langsung pakai aja Ibrahim. Makanya langsung sahih. Qara'a fil maghribi bituri, kalau beliau melaksanakan sholat maghrib, maka bacaan rakaat pertama dan kedua itu surat At-Tur. Watur, atur, saya kagak hafal, udah jadi tanya. Kagak hafal deh, panjang. Jadi Rasulullah SAW kalau baca sholat maghrib, kalau maghrib rakaat pertama surat At-Tur 1 sampai sekian, nanti sekian diterusin sampai selesai di rakaat kedua. Maka konon menurut Jabir bin Mut'im, Rasulullah SAW kalau sholat maghrib itu nyaris 10 menit lagi mau masuk isya baru kelar. Sama kayak turun kuda. 50 menit lagi masih mau isya baru belum kelar. Kita bacanya apa tadi? Saya tadi bacanya apa? Perasaan atur. Perasaan saya watur. Masih kuliah ya? Siapa isi itu doang udah atur. Surat itu ayat apa? Juz 28. Bacanya maghrib, isya. Berarti kalau kita membaca surat At-Tur di waktu maghrib sunnah, dapat pahala. Gitu. Cuma jangan mogok-mogok bacanya, yang udah hafal benar-benar. Kalau belum hafal tinggal. Kalau belum hafal jangan dibaca. Hafalin dulu yang panjang, yang bagus. Nah, Rasulullah baca At-Tur. Nah, Jabir bin Mut'im sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah kalau sholat maghrib bacanya At-Tur. Nah, ini menunjukkan bahwasanya beliau mendengar langsung. Paham ya Pak ya? Lalu diriwayatkan dari Marwahul Bukhari wa Muslim. Ini sambungannya, kalau tadi 735, ini 733. Sebelumnya berarti wa Muslim 464. Tadi 463. Anil Barra, diriwayatkan dari Barra radhiyallahu anhu qala, sami'tu, saya mendengar an-nabiyya, kalau sekarang bukan Rasulullah namanya Nabi. Sama aja sebenarnya. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi Muhammad SAW yaqra'u, membaca wattini waz-zaitun, surat At-Tin waz-zaitun fil isya'i, di waktu isya. Selamat, saya kira bacanya Baqarah di isya itu. Ternyata bacanya wattini waz-zaitun. Makin pendek ya, kalau isya pendek kalau harus bacanya. Jadi ketika sholat maghrib bacanya At-Tur, ketika
sholat isya diriwayatkan dari Barra bacanya watini wa zaitun. Paham ini Pak? Kata Barra, wa ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu aw qira'atuhu. Saya belum pernah mendengar orang baca Quran di dalam sholat suaranya seindah Rasulullah. Berarti cakep banget. Apalagi saya kali ini ya. Jadi kalau Barra dengar saya itu kacau. Barra sahabat Rasulullah, saya belum pernah mendengar orang membaca Al-Quran seindah Rasulullah di dalam sholat. Jadi indah. Saya pernah nanya. Nanti saya setelin. Saya pernah nanya sama guru saya Mbak Maimun. Sebentar. Saya setelin. Iya. Jadi Rasulullah, saya pernah nanya sama guru saya Mbak Maimun Zubair itu, Barra pernah ngomong kayak begitu, berarti ada sanadnya. Berarti pernah diturunkan tuh bacaan Fatihah Rasulullah. Betul. Dan memang bacaan Fatihah Rasulullah SAW itu sanadnya dari Barra ibn Azib. Dari Barra ibn Azib. Diturunkannya dari itu. Nah terus bacanya kayak gimana? Kata Mbak Maimun pokoknya begini. Yang namanya Rasulullah SAW bacanya itu makomnya, lagunya itu makom itu lagu. Makomnya itu namanya lagunya lagu bukan baca tapi semuanya namanya ajam itu ketika ditranslate ke dalam bahasa yang sekarang jihad. Nah, ini lagunya seperti itu. Disukai Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya lagu jihad ya. Seperti itu. Coba nanti dicari, pelajarin. Kalau saya udah nyoba belajar, kali enak suara saya, itu nyampe. Itu kalau mohon maaf ya Pak, kalau lagu itu turun naik, jadi kayak kita naik mobil itu lewat sekidang. Ada vibranya gitu. Saya nyampe. Saya nyoba di protes juga. Oh iya kagak enak kita juga. Udah pasti kita enak. Nah, sedangkan ketika subuh menurut sahabat Barra ya, ketika subuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika subuh bacanya Sabbihisma, ya sama juga surat Al-Qari'ah. Itu kadang-kadang Sabbihisma, kadang-kadang Wassama'i wal-Qari'ah. Al-Qari'ah. Berarti menunjukkan bahwasannya para sahabat mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendengar langsung. Jadi tidak ada Rasulullah SAW itu baca ayat di dalam berjamaah itu panjang sekali, enggak. Tapi episode kadang panjang, kadang pendek. Berarti kalau habis panjang, Rasulullah sholat keduanya pasti pendek. Maghribnya atur, isyanya wati. Seperti itu. Jadi jangan mentang-mentang kita banyak hafalan Pak, langsung gas langsung itu jangan. Kasihan. Ada bapak gitu, ada Pak Prapto kan itu. Pak Prapto kan udah di laku kan gitu. Kan Pak Prapto tetap dia dulu karena kalau sekarang kan udah pensiun kan. Jadi kadang-kadang di bangku kan itu menunjukkan kita harus pandai ngatur tempo, ngatur irama. Yang panjang-panjang, jangan kasihan. Saya kenapa nggak mau baca ayat yang panjang-panjang? Di samping kagak hafal. Saya jujur aja nih, di samping kagak hafal. Saya dulu pernah dikritik ceritanya ini. Kan pernah jadi imam di Al-Barokah. Cerita dulu 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Jadi imam di masjid Al-Barokah. Kebetulan ditunjuknya untuk maghrib dan isya, Senin Selasa. Saya Selasa, maghrib isya subuh. Siap kalian. Saya bacanya alam nasroh, alam taroh, alam ada almarhum, udah almarhum orangnya Pak. Ya saya sebut aja namanya Pak Jibril.
Ustaz, oh bisa baca jangan ada masalah belum kan? Saya jawabnya siapa yang ada masalah taruh? Saya bilang gitu. Jadi cuma hafal itu dong. Iya, hafal cuma itu. Jadi anggapan orang hafalnya saya seperti itu. Ya memang begitu. Saya bilang gitu. Terus gitu. Sampai di apa namanya? Ditegur sama ketua masjid. Emang ente selama di dalam apa namanya pondok pesantren hafalnya cuma ada masalah taruh? Iya Pak. Iya Pak. Cuma segitu. Dilarangnya ini yang namanya, mohon maaf ya Pak ya, yang namanya sombong harus dibalas dengan sombong. Pasti ada. Ini kan kata Rasulullah, teh alat tayyah sedekah. Nyombongin, sombong terhadap orang sombong itu sedekah. Misalkan nih, Bapak punya mobil misalkan Avanza, ke Pak Komandan, Pak, saya mau Avanza. Iya, jangan iya Pak Komandan. Oh, di rumah saya ada Pajero, gitu kan? Harus begitu. Itu namanya nyombongin orang sombong. Sudah. Nah, satu waktu saya melihat, oh ini ada ketua masjid yang kemarin mau jadi rumah. Saya disombongin gitu ya. Apa? Saya baca Allahu Akbar. Rakaat pertama maghrib itu saya baca Al-Baqarah 100 ayat. Ini kita beneran saya beneran di Al-Baqarah. Tanya sampai di bawah percaya. 100 ayat. Saya bagi dua, maghrib sama isya. Maghrib rakaat pertama, rakaat kedua. Isya saya baca surat An-Nisa ayat pertama sampai 100. 2 rakaat. Besoknya teman kalau bisa jangan surat itu. Nah kata lu jangan alam salam taruh. Ya, saya gituin. Katanya jangan alam salam taruh. Sekarang panjang masalah. Ya tapi jangan baca Al-Baqarah juga katanya kan begitu. Dalam saya. Maka sunnah terus teh alat tayyah sedekah. Nyombongin orang sombong itu sedekah. Jadi kalau ada orang sombong kita jangan ini jangan sombong. Jadi sedekah. Biar apa? Biar dia tidak jatuh kepada kesombongan berikut. Bahwasanya wa fawqa ilmin alimin di atas sesuatu yang lebih tinggi. Gitu ya Pak ya. Nah ini Rasulullah SAW itu nggak pernah panjang bacanya. Agak pendek lah, nggak terlalu panjang. Nah itu doang tuh maghrib tuh baca surat At-Tur. Tuh agak panjang, At-Tur itu lumayan panjang, sedikit panjangan gitu, tapi nggak terlalu panjang juga. Jadi sering-sering baca kan gitu ya. Sedangkan Zuhur dan Asar, Pak, Zuhur dan Asar saya masih terusin boleh ya? Zuhur dan Asar itu sholat 3 hari pertama itu Rasulullah kenceng. Jadi Isra Mi'raj malam itu tanggal 27 Rajab. Ini kan Rajab nih. Ntar 27 Rajab nih bentar lagi. 27 Rajab Rasulullah Isra wal Mi'raj. Pulang bawa sholat. Bawa waktu sholat. Sholat. Subuh belum sholat. Kan pulang subuh. Subuh belum sholat. Padahal perintahnya udah ada. Ini namanya li'adamil ilmi karena nggak punya ilmu. Rasulullah Ustaz bagaimana nggak ada ilmu? Sama halnya Pak Komandan udah dikasih SK pindah. Udah dikasih tahu kamu bakal pindah nanti ya ke divisi ini, tapi skipnya belum ada, nomor printnya belum ada, jadi belum bisa pindah tuh, baru dikasih tahu doang, kan gitu. Nah ini Rasulullah maghrib subuh itu udah dapat perintah sholat, tapi belum ada pengetahuan, belum ada ilmu, diturunin guru privatnya namanya malaikat Jibril, diajarin Arabi. Wa kana Jibrilu mulaqqiyan. Rasulullah SAW itu bertemu sama Jibril mulaqqiyan Arabi. Maka, maaf, ini saya kasih tahu, kalau kita dekat sama orang alim, dekat sama kiai, dekat sama habaib, bagusnya ngaji, bagusnya nyari ilmu. Ini mah kita dekat sama habaib, urusannya bisnis doang. Jadi kalau habib kesana, habib kemarin kita ikut tuh, cuman bukan ngaji. Jualin baju koko, jualin poster kan gitu. Kan ya elah, orang ceger tuh. Kan gitu lagunya. Makanya bertahun-tahun gaul sama habib, bertahun-tahun gaul sama kiai kagak bisa apa. Padahal gurunya dapat ilmu kayak gitu ya. Masih mendingan dan berusaha seminggu kali. Kalau ada ini kan kalau lagi libur doang kan. Ya masih mendingan dapat ilmu gitu. Nah, diajarin sama malaikat Jibril sekali, 2 kali, 3 kali. Zuhur udah bisa, langsung sholat. Zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, langsung sholat ke Zuhur. Zuhur asar sholatnya jahat. Sholatnya jahat.
Hari kedua zuhur asar jahar juga. Hari ketiga zuhur dan asar juga jahar. Jadi 5 waktu 3 hari jahar semua. Semuanya jahar. Tiba-tiba di hari ketiga tuh, di hari keempat lagi sholat zuhur, Abu Lahab bawa rebana, namanya tanggul, berbolong gede, bukan tamburin, bahasa Arabnya tanggul. Ini mau main tanggulin, ini jangan tambah-tambahin, namanya tanggul udah gede. Lalu ditabung, kalau kata itu duduk gitu ya, buruk, saking apa? Saking Abu Lahab itu keberisikan sama sholatnya Rasulullah. Lalu yang cara gimana ya Rasulullah? Gimana caranya? Padahal perintahnya kayak gitu. Maka kata malaikat Jibril turun, wala tajhar bi sholatika wala tukhaffit biha wa taghi baina dzalika sabila. Suratnya Al-Isra. Saya tulis Pak, walaupun saya hafal saya tulis. Suratnya Al-Isra. Ayatnya cari. Akhirnya berapa saya cari. Pokoknya di atas 90 atas. Wala tajhar bi sholatika wala tukhaffit biha wa taghi baina dzalika sabila. Mulai sekarang orang asar jangan dikencangin sholatnya, jangan dikerasin sholatnya. Akhirnya harus usir orang asar. Tuh mulai sir. Setelah 3 hari berturut-turut dalam kondisi kan turun suratnya Al-Isra. Udah saya kasih tahu ayat 110. Pasti kagak bakal baca. Udah saya kasih tahu aja belum tentu baca Quran yang terjemahnya. Ya wal muradu sholatul lail wa yasiru fi adama dzakaro. Para ahli mufassir menyatakan wal muradu bis sholatul lail, yang dimaksud enggak boleh kenceng itu bukan sholat malam. Bukan sholat yang malam-malam hari. Wa yasiru fi adama dzakaro, tapi yang disebut sholatnya sir itu adalah yang kebalikan sholatnya malam. Ini kata Ibnu Katsir, seperti Imam Ibnu Katsir, wa yasiru fi ma'adama dzakaro. Yang sir itu adalah yang kebalikan sholat malam. Berarti sholat kebalikan sholat malam apa? Siang, zuhur dan asar. Duha. Duha itu sir, kan kebalikan sholat siang. Sholat malam. Atau sholat tasbih. Sholat tasbih itu boleh malam, boleh siang. Kalau dikerjakan siang maka sir. Paham? Kalau dikerjakan malam, pandai ini. Saya hanya beri 7 tahun. Pinter udah. Wal muradu as-salat al-lail wa yusirru fi ma'ad